Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Sabrabuana, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Oke adik-adik, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya ini adalah topik yang sangat penting dalam pembentukan sistem pendidikan yang efektif. Landasan-landasan pendidikan tersebut mencangkup aspek filosofis, kultural, psikologis, serta ilmiah dan teknologi. Asas-asas yang sering kali digunakan adalah asas tuturi handayani yang berarti belajar sepanjang hayat. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Dengan landasan dan asas-asas yang kuat, sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Landasan dan asas-asas pendidikan ini sangat penting karena merupakan pilar utama terhadap pembangunan suatu bangsa. Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Landasan pendidikan memiliki fungsi khususnya untuk memastikan keadilan, berkualitas, dan kesenjangan pendidikan serta tujuan untuk memajukan dan membantu manusia. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya. Jadi, sangat perlunya landasan pendidikan ini. Pendidikan sendiri adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan terdiri dari tujuan, unsur-unsur, metode, dan lingkungan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke. Nah, ada juga asas-asas pendidikan, yakni asas-asas pendidikan ini adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pendidikan, yang dimana asas-asas pendidikan juga diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan pendidikan, metode pembelajaran, kurikulum, serta peran guru dan siswa. Berikut adalah beberapa asas-asas pendidikan yang umum di Indonesia. Yakni 1. Asas tuturi handayani. Konsep ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Artinya, guru sebagai pendamping, pendorong, dan pengawas dari belakang dalam proses pembelajaran mengajar. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah dan tidak terbatas oleh usia. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk belajar sepanjang hayatnya. 3. Asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini adalah siswa diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mengatur proses belajarnya sendiri, termasuk menentukan tujuan, metode, dan evaluasi belajar. 4. Asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Pendidikan terbuka bagi setiap negara Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan.
Asas-asas ini bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan Indonesia. Penerapan pendidikan adalah implementasi dari konsep dan prinsip-prinsip pendidikan ke dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Penerapan pendidikan melibatkan berbagai aspek termasuk 1. Kurikulum, 2. Metode pembelajaran, 3. Evaluasi, 4. Peran guru dan peran siswa. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pendidikan yang umum dilakukan, yakni 1. Pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum. Penerapan pendidikan dimulai dengan merancang kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum mencangkup harus mencangkup materi pembelajaran yang relevan, metode pengajaran yang efektif dan penilaian yang adil. 2. Metode pembelajaran yang inovatif. Penerapan pendidikan juga melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, misalnya penggunaan teknologi pendidikan pembelajaran kolaboratif atau pendekatan berbasis proyek. 3. Pembelajaran aktif dan partisipatif, yang dimana pembelajaran ini menerapkan pendidikan juga mengedepankan pembelajaran yang aktif dan partisipatif, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis, berkolaborasi dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. 4. Pengembangan profesionalisme guru, di mana penerapan pendidikan juga mencakup pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan diri lainnya. Guru perlu terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkualitas kepada siswa. 5. Pendidikan inklusif. Penerapan pendidikan juga harus mencakup pendekatan yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi atau hambatan. Penerapan pendidikan adalah proses yang terus berkelanjutan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tentunya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berkembang dalam berpendidikan yang baik. Oke, kesimpulan dari landasan pendidikan, asas-asas pendidikan dan penerapannya adalah sebagai berikut. Landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar konseptual yang menyelambungi pendidikan secara keseluruhan. Landasan ini berfungsi untuk memastikan keadilan, kualitas, dan kesenjangan pendidikan, serta bertujuan untuk memajukan dan membantu manusia. Pendidikan sendiri adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah. Asas-asas pendidikan adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Beberapa asas pendidikan yang umum Indonesia meliputi asas Tuturi Hindayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan asas semesta menyeluruh dan terpadu. Asas-asas ini memberikan arahan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Penerapan pendidikan melibatkan implementasi konsep dan prinsip-prinsip pendidikan ke dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Pendidikan mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, pembelajaran aktif dan partisipatif, pengembangan profesionalisme guru, dan pendekatan inklusif tujuannya
adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berkembang secara keseluruhan. Landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan memberikan landasan konseptual dalam prinsip-prinsip dasar yang penting dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Penerapan pendidikan yang baik dan efektif memastikan terciptanya lingkungan belajar yang bermakna, inklusif, dan memberikan kesempatan bagi semua individu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.